Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Darwata, yang saya hormati Bapak Ibu segenap Dewan Guru Madrasah Darwata serta Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi siswa MI pada masa sekarang sangatlah memiliki tantangan yang kompleks. Mereka hidup di mana era digital yang sistem informasi itu datang lebih cepat dan beragam. Kondisi seperti ini cenderung menyebabkan motivasi belajar siswa itu naik turun. Siswa merasa cepat bosan, apalagi dalam usia MI itu pada masa di mana perkembangan psikologi, sosial dan emosionalnya itu masih membutuhkan perhatian khusus. Mereka masih membutuhkan pendampingan, membutuhkan afirmasi yang positif, serta membutuhkan suasana lingkungan yang nyaman baik di sekolah maupun di rumah. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran saja. Guru diharapkan sebagai pembimbing psikologis bagi siswanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pendekatan psikologis untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini sangatlah penting Bapak Ibu untuk pendidikan untuk berjalan secara lancar, tidak hanya untuk mengasah kognitifnya saja, tetapi siswa-siswi tersebut juga menyentuh hatinya, perasaannya, juga karakternya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang guru, saya mempunyai langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendekatan tersebut. Yang pertama, misalnya dengan membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa. Di sini sekali lagi guru itu tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi guru juga bisa berperan sebagai pendengar yang baik untuk siswanya. Kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti menyapa mereka, bertanya kabar mereka setiap hari, atau kita juga bisa memberikan dukungan ketika melihat siswa kita itu terlihat mengalami kesulitan. Hal-hal tersebut itu akan membuat siswa-siswi kita itu merasa diterima, merasa diperhatikan oleh kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan dan variatif. Guru itu tidak hanya dengan menggunakan metode ceramah saja, bisa dengan pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan, sesuai dengan dunia anak. Itu bisa dilakukan dengan pembelajaran permainan edukatif atau dengan eksperimen atau diskusi kelompok. Hal itu akan membuat siswa itu jauh lebih mengenal karakternya. Kemudian dengan memberikan penguatan dan apresiasi. Ketika putra-putri panjenengan itu tidak mendapatkan nilai yang diharapkan, misal dalam bidang olahraga, putra-putri panjenengan itu mendapatkan nilai yang kurang maksimal, dukunglah prosesnya, apresiasi prosesnya mereka. Jangan melihat hasilnya. Mungkin putra-putri panjenengan itu tidak berbakat di bidang olahraga, tetapi setiap
siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Mungkin siswa itu mempunyai bakat di bidang akademik, di bidang kimia, di bidang IPA, dan lain-lain. Kemudian melakukan komunikasi yang intens dengan orang tua. Sebagai seorang guru, itu harus melakukan komunikasi yang baik agar pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar. Ketika siswa di sekolah diterapkan dengan sesuatu yang positif, tetapi di rumah orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, itu juga akan tidak menghasilkan hasil yang baik. Kemudian mengintegrasikan nilai moral dan spiritual dalam pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang santun, dengan mengajarkan anak berdoa. Terus anak-anak juga diajarkan akhlak-akhlak yang baik, perkataan yang baik, itu akan justru menimbulkan pendidikan yang psikologis yang baik juga buat anak. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak hanya berpihak di guru saja, tetapi juga harus dibangun antara guru dan wali. Dengan membangun bersama-sama lingkungan belajar yang positif, memberikan perhatian-perhatian, kasih sayang kepada anak, itu akan membuat anak-anak kita itu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, yang mandiri, terus dan berakhlakul karimah yang baik. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.